Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak di tepi taman. Istri setia menemani suami menjadi penolong yang Tuhan sediakan. Apa artinya istri menjadi penolong yang seimbang dan bagaimana hal itu terjadi serta apa keuntungannya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pernahkah kita mendengar ungkapan di balik pria yang hebat, ada wanita yang hebat? Namun pertanyaannya, apakah peran istri hanya sekadar berada di belakang suami? Ataukah Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih dalam? Banyak keluarga mengalami konflik karena salah memahami peran suami dan istri. Ada istri yang merasa tidak dihargai, ada suami yang merasa tidak didukung, dan ada pula keluarga yang kehilangan keharmonisan karena keduanya saling bersaing, bukan saling melengkapi. Sejak awal penciptaan, Allah merancang istri sebagai penolong yang sepadan atau penolong yang seimbang bagi suaminya. Apa artinya? Apakah istri lebih rendah dari suami? Apakah istri hanya bertugas mengurus rumah tangga? Hal ini penting karena banyak kesalahpahaman tentang peran istri dalam keluarga Kristen. Sebagian orang menganggap bahwa menjadi penolong berarti menjadi bawahan atau pelayan. Sebaliknya ada juga yang menolak konsep ini karena dianggap merendahkan perempuan. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki nilai yang sama di hadapan Allah, namun peran yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Ketika istri memahami perannya sebagai penolong yang seimbang, rumah tangga menjadi lebih harmonis. Kemudian keputusan keluarga menjadi lebih bijaksana. Anak-anak mendapat teladan yang baik, hubungan suami istri menjadi lebih kuat. Misi keluarga dalam melayani Tuhan dapat terlaksana dengan lebih efektif. Sebaliknya, jika peran ini tidak dipahami dengan benar, konflik dan ketegangan seringkali muncul dalam keluarga. Istri sebagai penolong yang seimbang berdasar pada Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong berasal dari bahasa Ibrani, ezer, yang juga digunakan untuk menggambarkan Allah sebagai penolong umatnya dalam Mazmur 33 ayat 20 dan Mazmur 70 ayat 6. Kata penolong bukanlah istilah untuk menunjukkan posisi yang lebih rendah, melainkan seseorang yang memberikan dukungan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan yang sangat dibutuhkan. Sedangkan kata sepadan berarti setara dalam nilai, martabat, dan kemanusiaan, tetapi melengkapi dalam fungsi. Dengan demikian, istri sebagai penolong yang seimbang berarti yang pertama menjadi mitra yang setara di hadapan Allah. Kemudian mendukung kepemimpinan rohani keluarga, memberikan nasihat dan hikmat, melengkapi kekurangan suami, bekerja sama mencapai tujuan keluarga. Istri bukan pesaing suami, bukan pula bawahan suami, melainkan partner yang Allah sediakan. Bagaimana implementasi yang praktis dari istri sebagai penolong yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga? Pertama, menjadi pendukung rohani. Istri dapat mendorong suami untuk tetap setia kepada Tuhan. Contohnya, mengajak doa bersama atau membaca Alkitab bersama keluarga, mendukung pelayanan suami dan mengingatkan dengan kasih ketika suami mulai menjauh dari Tuhan. Yang kedua, menjadi mitra dalam pengambilan keputusan. Istri yang bijaksana memberikan masukan dan pandangan yang membangun. Yang ketiga, menjadi penguat saat suami lemah. Setiap orang memiliki masa sulit. Ketika suami mengalami kegagalan, tekanan pekerjaan, atau pergumulan hidup, istri dapat menjadi sumber penghiburan dan dorongan. Yang keempat, menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui komunikasi yang baik, pengampunan, dan kasih, istri membantu menciptakan suasana rumah yang damai. Yang kelima, menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak belajar tentang kasih, kelembutan, kesabaran, dan iman melalui kehidupan seorang ibu. Lantas, apa yang perlu dilakukan baik oleh istri maupun suami untuk mencapai hal tersebut? Yang harus dilakukan istri adalah, pertama, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat kepada Kristus, semakin mampu menjalankan peran yang Tuhan percayakan. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat. Efesus 5 ayat 33 mengajarkan agar istri menghormati suaminya.
Hormat bukan berarti setuju dengan semua hal, tetapi menghargai posisi dan martabat suami. Yang ketiga, berkomunikasi dengan bijaksana, menyampaikan pendapat dengan kasih dan membangun, bukan dengan kritik yang menjatuhkan atau penyampaian yang kasar. Yang harus dilakukan suami adalah yang pertama, mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang berkorban akan memudahkan istri menjalankan perannya. Yang kedua, menghargai pendapat istri. Suami yang bijaksana tidak mengabaikan masukan istrinya. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang rendah hati. Kepemimpinan Kristen bukan soal menguasai, melainkan melayani. Baik suami maupun istri harus terus berdoa dan membaca firman bersama, membangun komunikasi yang sehat, ada roh penerimaan, sikap mengalah dan mengampuni. Dan yang paling penting adalah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan pernikahan. Apabila istri tidak mampu menjalankan peran sebagai penolong yang sepadan, maka akibatnya adalah pertama, suami kehilangan dukungan emosional dan rohani. Suami dapat merasa berjuang sendirian menghadapi tekanan hidup. Kemudian konflik rumah tangga meningkat. Hubungan berubah menjadi persaingan daripada kerjasama. Yang ketiga, anak-anak kehilangan teladan. Anak-anak dapat meniru pola hubungan yang tidak sehat. Selanjutnya, tujuan keluarga sulit dicapai. Keluarga kehilangan kesatuan visi dan arah. Alkitab memuji istri yang bijaksana, produktif, dan membawa kebaikan bagi keluarganya. Amsal 31 ayat 10 hingga 12. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? 1 Petrus 3 ayat 1 hingga 7 menekankan pentingnya kelemah lembutan, penghormatan, dan hidup bersama dengan pengertian. Di Adventist Home halaman 106 katakan bahwa rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga di mana suami dan istri bekerja bersama dalam kasih dan kesatuan untuk memikul tanggung jawab kehidupan. Suami dan istri adalah rekan sekerja Allah dalam membangun keluarga yang memuliakannya. Sebagai kesimpulan, menjadi penolong yang seimbang bukan berarti menjadi lebih rendah dari suami, melainkan menjadi mitra yang Tuhan rancang untuk melengkapi, menguatkan, dan bekerja sama dengannya. Istri yang menjadi penolong yang seimbang akan mendukung suami secara rohani dan emosional, membantu keluarga mengambil keputusan yang bijaksana, menjadi teladan bagi anak-anak, menciptakan suasana rumah yang penuh kasih. Pada saat yang sama, suami dipanggil untuk mengasihi, menghormati, dan menghargai istrinya. Ketika suami dan istri menjalankan peran masing-masing sesuai firman Tuhan, keluarga akan menjadi tempat yang penuh damai, sukacita, dan kesaksian bagi dunia. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kapas.